Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Saudara, apakah saudara pernah mengalami tekanan dalam hidup saudara? Atau mungkin hari ini, saudara sedang mengalami apa yang disebut dengan tekanan? Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara hari ini sedang menghadapi tekanan di tengah-tengah keadaan seperti ini, saya ingin katakan kepada saudara, saudara jangan berputus asa, dan saudara tidak sendiri. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pastor, pernah menghadapi tekanan? Pernah, bahkan sering. Saudara, di dalam Alkitab, bahkan saudara lihat, tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman, mereka pernah melihat mujizat besar. Mereka pernah melihat hal-hal yang ajaib, tapi mereka juga pernah menghadapi masalah besar. Makanya saya selalu mengatakan kepada saudara, bacalah firman. Karena di dalam firman saudara kita akan melihat Alkitab memberikan kisah itu apa adanya tentang bagaimana orang-orang percaya. Mereka bukan cuma pernah melihat mujizat, tapi pernah mereka juga menghadapi masalah besar yang menekan kehidupan mereka. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat salah seorang tokoh Alkitab, seorang imam seorang nabi yang sangat besar yang bernama Elia. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19, saudara, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ketiga dan 4, firman Tuhan mengatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ini perkataan seorang nabi besar yang bernama Elia. Dia telah menghadapi hal-hal yang besar, melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan pernah memberikan otoritas yang sangat luar biasa kepada Elia. Elia bilang begini, saudara, kepada orang Israel pada waktu itu ketika mereka dalam penyembahan berhala, mereka jauh dari Tuhan. Elia bilang begini, tidak akan ada hujan di Israel kecuali aku mengatakannya. Saudara, bayangkan Tuhan memberikan otoritas yang begitu besar kepada Elia. Hebat, saudara. Elia bahkan, saudara, dia membangkitkan anak seorang janda di Sarfat yang mati. Mati, benar-benar mati, saudara. Dan Elia berdoa kepada Tuhan, dan firman Tuhan menerangkan, Tuhan mendengarkan doa Elia sehingga anak itu dibangkitkan. Wow, itu hal yang luar biasa. Tapi saudara tahu, setelah seluruh kejadian itu, bahkan Elia mengalahkan Nabi Baal. Setelah seluruh kejadian itu terjadi, Elia menghadapi ancaman dari seorang permasyuri ratu yang bernama Isabel. Itu istrinya dari Raja Ahab. Dia karena nabi-nabi Baal yang berpihak kepada dia, yang bernubuat demi keuntungan dia, itu dikalahkan. Dia mengancam akan membunuh Elia. Dan Elia putus asa, saudara. Dia lari sampai ke padang gurun, saudara. Dan dia bilang begini, aku mau mati saja. Satu kata-kata yang penuh tekanan. Dia tertekan dan dia putus asa. Saudara, tapi yang hebatnya dari Elia, ketika dia putus asa, dia berlari kepada Tuhan. Saudara, yang saya ingin katakan kepada saudara, ketika saudara tidak punya ide lagi, saudara tidak punya jalan keluar lagi, semua cara saudara sudah pikirkan, tapi tidak ada jalan keluar, istilahnya saudara mentok, nggak ada jalan keluar. Oke? Saudara dengarkan dengan baik, kalau jalan saudara sudah tidak ada, jalan Tuhan masih ada. Kalau jalan manusia udah tertutup, ingat, jalan Tuhan selalu ada. Bagaimana cara Tuhan menolong? Karena itu cara Tuhan yang akan menunjukkan kepada saudara. Seperti Elia, saudara. Dia putus asa, dia datang kepada Tuhan. Sederhana yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika saudara menghadapi tekanan dalam keuangan, dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan saudara udah gak punya cara untuk menghadapinya, datang kepada Tuhan. Saudara, saya pernah menghadapi kenyataan bahwa dalam kehidupan saya pernah berputus asa dan merasa sia-sia apa yang saya lakukan dalam pelayanan. Waktu itu saya masih melayani di radio, satu kali saya merasa sia-sia lah saya melayani. Orang sering salah mengerti apa yang saya lakukan. Sehingga saudara, saya udah malas melayani waktu itu. Saya masih tetap pelayanan di radio, tapi passion saya hampir kehilangan. Saya lebih suka memilih, saudara, waktu itu karena seorang penyiar radio kalau disukai, pasti akan larinya ke MC. Saya lebih memilih untuk MC, saudara. Kalau kita MC dengan baik, kita dapat bayaran, selesai. Kalau di pelayanan, saudara, aduh. Ya kan? Saudara, waktu itu saya putus asa dan saya menghadapi kenyataan, ya udahlah, saya malas melayani.
Saya lebih memilih waktu itu MC. Saya lebih memilih untuk ke arah sana. Sampai satu kali ketika saya sedang berdoa, saudara, ada suara yang bilang begini sama saya. Ada suara yang bilang begini sama saya. Nixon, yang memberkati kamu itu bukan pekerjaan kamu. Yang memberkati kamu itu Tuhan. Pekerjaan kamu itu hanyalah sarana. Tapi yang memberkati kamu itu Tuhan. Itu suara itu berbicara sama saya ketika saya sedang berpikir, ya udah keluar aja dari pelayanan lah. Karena saya merasa sangat tertekan di pelayanan. Oke. Kita melakukan apapun, selalu disalah mengerti. Dan banyak hal yang menyerang saya pada waktu itu. Selain diberkati Tuhan, satu kali, tapi saya tetap punya jam doa. Saya tetap punya berdoa sama Tuhan, walaupun berkurang sekali jam doa saya. Satu kali, ketika saya di kantor di radio, saya ditelepon, ada bilang, Pak Nixon ada yang telepon. Oke, saya ambil, saudara. Kemudian dari telepon itu berbicara seorang bapak-bapak, seorang pria. Dia mengatakan, Nixon, saya sangat berterima kasih. Saya mendengar siaran kamu sejak lama. Ya. Dan hampir semua siaran kamu itu saya dengarkan. Oh iya Pak. Dia cerita-cerita. Kemudian dia begini, Nixon, saya ingin ketemu dengan kamu. Kapan Pak? Kalau boleh hari ini. Saya bilang, Pak, bagaimana kalau minggu depan? Karena memang saya malas. Saya tahu mungkin Bapak ini akan konseling atau minta didoakan. Saya lagi malas pelayanan, saudara. Karena saya merasa sia-sia apa yang saya lakukan dalam pelayanan. Sia-sia, saudara. Kemudian Bapak itu bilang begini, Nixon, ini mungkin permintaan saya yang terakhir sama kamu. Aduh, saya tersentuh, saudara. Saya bilang, oke Pak, tolong begini Pak. Berikan alamat Bapak, berikan ancar-ancar alamatnya. SMS ke saya Pak. Kemudian saudara, Bapak itu SMS ke saya, diberikan ancar-ancar alamatnya. Kemudian akhirnya saya datang. Ketika saya sampai di sana, di rumahnya Bapak ini, saudara, ketika saya sampai di rumahnya dia, rumahnya besar, saudara, halamannya cukup luas. Yang sambut saya, penjaga keamanan, security-nya di tempat itu. Saya dibawa ke dalam rumah, kemudian bertemu dengan ternyata salah seorang anaknya. Dia bilang, oh ini Nixon ya, yang penyiar radio itu, betul. Dia bilang, silakan Nixon, Papa sudah menunggu di kamar. Saya kaget juga, loh kok di kamar gitu kan. Biasanya kan di ruang tamu, ruang makan, kok itu di kamar. Oke, saya masuk akhirnya dari ruang kamar, saya bertemu dengan Bapak ini. Dia terbaring di tempat tidur yang kayak di rumah sakit, saudara, yang bisa diangkat seperti ini. Dia lihat saya, dia tersenyum, bilang, Nixon, saya itu berpikir ya, dalam pikiran saya kamu itu tinggi, besar gitu kan, hitam. Wah, saya salah gitu. Berpikir tentang kamu. Ternyata, kamu biasa gitu, bukan seperti yang di pikiran saya, lain. Dia cuma bilang begini sama saya, Nixon, saya sangat diberkati dengan siaran-siaran kamu. Saya dengar siaran kamu sejak lama. Bahkan sejak kalian hanya memproduksi siaran dari Betani, dikirim di Radio Bahtera Yuda, saya sudah dengar. Sampai akhirnya kamu siaran langsung di radio yang sekarang ini. Nah, saudara yang diberkati, dia banyak cerita, dia banyak sharing sama saya. Hampir 2 jam, 2 jam lebih, hampir 3 jam kami berbicara. Selesai kami berbicara, saudara, dia minta mendoakan saya. Dan sekali lagi dia bilang begini, Nixon, terima kasih. Kamu banyak memberikan pencerahan sama saya. Iman saya itu dibangkitkan dari apa yang kamu sering katakan di radio. Oke, saya pulang, saudara. Besok paginya telepon saya berbunyi. Ketika telepon saya berbunyi, saudara, ternyata anak Bapak ini yang telepon saya. Terus dia bilang begini sama saya, Nixon, saya memberikan kabar sama kamu. Iya, kenapa? Papa sudah nggak ada. Hah? Saya kaget loh. Aduh, untung saya datang itu kemarin. Kalau enggak, gitu kan? Bagaimana ceritanya? Bapak ini cerita, Nixon, saya kan harusnya hari ini mau ke Jakarta. Kemudian pagi-pagi saya mau pamit sama Papa, karena saya selalu pamit kemanapun saya pergi. Saya mau pamit sama Papa, ketika saya ketuk, tidak ada respon dari Papa. Saya terpaksa buka kamarnya Papa, dan saya lihat Papa dalam posisi berdoa. Jadi saya tutup lagi, saya bilang, oh tunggu, Papa belum selesai berdoa. Akhirnya karena saya tunggu beberapa waktu, nanti saya akan terlambat ke bandara, jadi saya buka pintunya, kemudian saya dekati Papa, saya tepuk-tepuk pundak Papa, Pa, ternyata Papa udah nggak ada. Dan Papa dalam posisi berdoa. Saudara, saya dengar cerita itu, wow, Bapak ini putus nafasnya ketika dalam posisi berdoa. Kira-kira, saudara, kalau saya dan saudara pergi, ya kan, akan meninggalkan dunia ini, posisi kita ada di mana? Luar biasa, saudara. Saya senang sekali. Bapak itu bilang begini, Nixon, anaknya bilang begini, usahakan kamu datang ya. Usahakan kamu datang ya. Memang belum dikuburkan sekarang, karena harus menunggu keluarga dari luar kota dan dari luar negeri. Saudara, ketika acara pemakaman Bapak itu, saya hadir. Ketika diberitahukan acara pemakamannya, saya hadir. Kemudian, saudara, setelah 1 minggu selesai acara pemakaman itu, anaknya itu telepon saya, Nixon,
Bisa nggak kamu ke rumah? Saya bilang, ada apa? Papa titip sesuatu buat kamu. Dan papa waktu malam setelah kamu waktu pulang itu, papa menyuruh saya untuk menitip sesuatu buat kamu. Dan dia wanti-wanti saya supaya jangan lupa. Saya juga nggak mengerti kenapa. Nah, saya harus memberikan sesuatu sama kamu. Oke, saya bilang, oke, saya datang. Saudara, ketika saya datang, saya berbincang sebentar dengan anaknya. Dia bilang, ini Nixon, saya berikan ini. Ini dari papa buat kamu. Oke, saya pulang, saudara, itu amplop yang diberikan. Yang diberikan itu amplop. Ketika saya naik taksi, saya akan pulang ke kos, saya buka amplop itu, saudara, itu berisi cek. Dan cek itu, saudara, baru pertama kali dalam kehidupan pelayanan saya waktu itu, saya dapat cek. Dan nilainya, saudara bisa tebak, itu nilainya 70 juta. Wah! Saya kaget sekali, saudara, ketika saya menerima cek itu 70 juta. Ketika saya sampai di kos, saudara, karena saya dari pagi di radio, saudara, saya bertugas dari pagi, jadi saya capek, saya tidur sebentar. Saya taruh cek itu dari samping tempat tidur, ada meja, saudara. Ketika saya terbangun agak malam, dan saya lihat, saya nggak mimpi berarti. Saya pikir saya mimpi, saudara, tadi. Saya ambil amplop itu, saya buka, itu betul, ada ceknya masih ada. Saya goncang-goncangkan itu, saya goncang-goncangkan. Saya pikirkan, mungkin saya bermimpi. Okay? Dan misalnya angka yang 70 juta itu dicek, itu akan jatuh, tuk, 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 dan akan berganti dengan kalimat, maaf, Anda belum beruntung. Saya tepuk-tepuk wajah saya, saudara. Mungkin saya mimpi, saya cubit-cubit. Cek itu tidak berubah. Saya nangis, saudara. Saya berlutut di tepi tempat tidur, dan saya ingat kata-kata yang pernah diucapkan sama saya, yang bagi saya waktu itu saya nggak mengerti. Nixon, yang memberkati kamu itu Tuhan, bukan pekerjaan kamu, bukan profesi kamu. Itu pekerjaan, profesi kamu, itu adalah sarana Tuhan untuk memberkati kamu. Tapi bukan itu sumber berkat kamu. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, hari itu, saudara, saya ambil komitmen. Saya akan melayani seumur hidup saya, apapun yang terjadi. Okay. Pelayanan adalah panggilan saya. Saudara, saya sempat merasa sia-sia dengan semua apa yang saya pernah lakukan dalam pelayanan. Doa-doa saya, perjuangan saya dalam pelayanan, saya pernah menganggap itu semua sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak dihargai, malah dicemooh. Hari itu Tuhan membuktikan sama saya, saudara, bahwa dia sanggup memelihara saya. Dia tunjukkan sama saya. Oke? Saudara, mungkin hari ini, saudara selama ini sudah berdoa, baca firman, rajin beribadah, rajin menabung. Dan saudara tahun-tahun yang lalu sudah melihat begitu banyak mujizat. Di tahun-tahun yang sebelumnya saudara sudah lihat pertolongan Tuhan. Dan hari ini saudara sudah berdoa di keadaan seperti ini. Dan sepertinya tidak ada mujizat Tuhan. Seakan-akan Tuhan diam. Dan saudara mungkin sudah mulai merasa percuma doa saya. Percuma apa yang saya lakukan bagi pekerjaan Tuhan, sia-sia. Itu yang dirasakan Elia. Itu yang dirasakan saya juga pada waktu itu. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, saudara jangan putus asa. Jangan putus asa, saudara. Oke? Tekanan apapun yang saudara hadapi, datang kepada Tuhan. Karena saudara harus ingat, kalau jalan manusia udah nggak ada. Saudara udah berusaha sebaik mungkin. Saudara sudah mengeluarkan segala potensi dan tidak ada jalan keluar. Hari ini yang saudara lihat, ingat baik-baik, kalau jalan manusia udah nggak ada, masih ada jalan Tuhan. Amin. Mari saya akan berdoa. Kita berdoa bersama. Haleluya. Tuhan, hari-hari ini ketika kami sedang menghadapi tekanan, kami hanya bisa berlari kepadamu. Sebagai hamba-Mu, aku berdoa kepada setiap Tuhan yang menyaksikan sharing ini. Dan ketika mereka sedang tertekan di bidang keuangan, pekerjaan, di keluarga, Engkau tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah terlambat menolong orang yang percaya kepadamu. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara ingin sharing beban doa saudara, saya dan pendoa akan mendoakan saudara. Saudara bisa kirim SMS atau WA di 081 2322 6468. Nanti saya akan catat nanti 081 23 22 6468. Saya dan pendoa akan berdoa buat saya. Dan saya jamin doa saudara itu menjadi rahasia. Hanya saya dan pendoa yang tahu. Tetap percaya,
tetap percaya dan tetap percaya. Apa yang Anda lakukan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau jalan manusia hilang, ada jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.